Ya. Hai Sobat JKN, balik lagi bersama saya Tias di podcast Kacerengat. Untuk kali ini kita kembali lagi nih dengan narasumber kita, itu Ibu Ucen yang seminggu lalu sudah datang lagi. Sering banget ya ini banget karena banyak banget informasi dari ibu yang harus kita kulik. Oh gitu kan? Ya, biar para sobat JKN ini pada tahu gitu apa aja sih tentang BPJS kesehatan, biar nggak cuman yang awam aja, yang agak dalam-dalam gitu. Oke. Untuk tema kali ini kita ingin bahas yang terbaru, yaitu tentang UHC. Mungkin udah pada tahu ya Sobat JKN, UHC atau Universal Health Coverage itu apa. Nah, mungkin lebih jelasnya mungkin kita tanya ke expertnya sama Bu Ucen dulu mungkin ya. Mungkin tahu juga Bu, UHC itu apa sih sebenarnya Bu? Ya. Baik, buat Mbak Tias lah ya saya panggilnya gitu kan. Sobat JKN. Jadi UHC ataupun Universal Health Coverage itu adalah semacam kita cakupan bahwa suatu daerah itu sudah mencapai cakupan kepesertaan 95% di tahun 2024 ya. Jadi kalau misalnya penduduk di suatu daerah itu sudah terdaftar menjadi peserta JKN sudah 95% dari jumlah penduduknya, maka daerah tersebut dikatakan sudah universal health coverage gitu. Nah, kalau untuk privilege-nya apa Bu kalau UHC ini? Ya, jadi kan kalau untuk tadi UHC, cakupan UHC itu adalah semua segmen ya, semua segmen. Jadi termasuk segmen pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, dan juga penerima bantuan iuran. Nah, ini semua ditotalkan jadi cakupan. Nah, baik aktif maupun tidak aktif. Nah, jadi untuk Pemda yang sudah 95% di tahun 2024 ini, itu Pemda privilege-nya adalah bahwa Pemda saat mendaftarkan peserta baru yang dibayarkan oleh Pemda iurannya, maka kepesertaannya langsung aktif. Dulu sebelum UHC, jika suatu Pemda itu belum UHC, untuk peserta penerima bantuan iuran yang diberikan Pemda, itu saat mereka daftarkan di hari ini, Mbak Tias, itu nanti dia kartunya bisa aktifnya di bulan depan. Oh, sesuai pembayaran. Jadi tagihannya dibayarkan di bulan depan. Tapi dengan adanya UHC ini, Pemda saat daftar peserta, misalnya ini daftarkan peserta yang akan dibayarkan iurannya itu 10 orang. Nah, itu saat didaftarkan hari ini juga peserta usulan itu akan langsung aktif dan bisa mengakses pelayanan kesehatan. Oh, seperti itu. Berarti privilege-nya dia nggak perlu nunggu lama ya. Betul. Pokoknya daftar hari itu, ketika dia butuh pelayanan hari itu, yang punya Pemda itu langsung bisa dia pakai. Privilege itu berarti hitungannya juga per seluruh masyarakat yang ada di situ, hitungan persenannya Bu. Kalau untuk UHC ya itu termasuk semuanya itu semua segmen peserta, baik itu peserta mandiri, badan usaha, ASN, TNI Polri, itu ditotalkan. Misalnya jumlah pesertanya sudah mencapai 96%. Nah, itu dia sudah dikatakan Pemda itu adalah UHC, dan keaktifannya minimal 75%. Karena kadang-kadang ada suatu Pemda dia sudah 95%, tapi dari 95% itu hanya 60% yang kartunya aktif. Berarti kan hanya 60% ini saja yang bisa mengakses pelayanan kesehatan. Sisanya 40 tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan. Jadi untuk mendapatkan UHC non cut off yang langsung bisa aktif, Pemda harus 95% cakupannya dan keaktifannya 75%. Tapi itu tahun 2024. Di tahun 2025
Untuk pengajuan UHC yang non-cut off yang langsung aktif itu Pemda harus mencapai cakupan 98% dari total jumlah penduduk dan keaktifannya adalah 80%. Nah, kalau belum mencapai itu Pemda tidak bisa mengusulkan UHC non-cut off. Seperti itu. Berarti kalau misalnya seandainya nggak sampai yang ditargetkan itu di 2025 nanti, bisa kemungkinan UHC-nya hilang, Bu? Bisa jadi hilang. Nah, itu bagi yang pengajuan awal ya. Jadi misalnya dulu Pemdanya belum UHC, baru mengajukan di tahun 2025. Tapi kalau untuk perpanjangan 2024 bagi Pemda yang belum mencapai 98 dan keaktifan 80%, maka diberikan waktu untuk mencapai target tersebut di tahun 2025 dengan roadmap paling lambat itu September 2025 harus tercapai 98 dan keaktifan 80%. Seperti itu. Biar privilege-nya nggak hilang. Nggak hilang, betul itu sekali. Jadi sekali lagi mau nanya, kan dia kan berdasarkan tadi kan yang disampaikan masyarakat yang terdaftar di kabupaten itu, Pemda itu lah ya kan, Bu. Kalau untuk wilayah kerja Rengat sendiri itu udah UHC, Bu, atau ada yang belum? Ya, jadi kita di sini kan kita punya 3 kabupaten ya wilayah kerja kita. Nah, ketiga-tiganya ini sudah mencapai UHC 2023. Jadi Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kuantas Senggigi sudah mencapai UHC dan mereka juga mengajukan UHC yang non cut off yang langsung aktif kepesertaannya. Sudah. Ya, itu berarti sudah ya, Bu, yang ketiga wilayah kerja kita ya. Terus kalau misalnya saya mau tanya juga, kalau misalnya nih ada masyarakat, misalnya anggaplah di Indragiri Hulu ini, Bu, tiba-tiba dia sakit, misalnya sakitnya di luar wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, apakah kalau seandainya dia memang orang yang tidak mampu gitu kan, yang emang layak lah, dikatakan layak untuk didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran dari Pemda, apakah dia tetap bisa diajukan atau harus mengajukan di daerah tempat dia sakit itu? Ya, jadi kita kan sudah tadi UHC, berarti nanti kan Pemda itu boleh mengajukan masyarakatnya untuk didaftarkan menjadi penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh Pemda. Nah, di sini Pemda kita sudah sepertinya sudah punya grup sendiri, Dinas Kesehatan dengan rumah sakit di Pekanbaru ataupun di wilayah kerja Riau, sehingga saat ada warga yang masing-masing Indragiri Hulu, Indragiri Hilir atau Kuansing yang sakit di luar domisili mereka, di sana di grup itu akan diinformasikan pihak rumah sakit, nanti Dinas Kesehatan akan mengusulkan kepada BPJS Kesehatan untuk didaftarkan. Tapi memang ketentuannya adalah Pemda bisa mengusulkan adalah bagi masyarakat yang tidak mampu, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari desanya, seperti itu. Jadi sudah ada koordinasi seperti itu. Itu sudah ada, Bu. Kalau misalnya yang sebaliknya, Bu, misalnya nih dia alamat domisili di kakaknya, kita kan patokannya kan dari data Wellness kakak ya, Bu, data kakak ya, Bu. Iya. Nah, seandainya domisilinya itu tidak di Indragiri Hulu, tapi tiba-tiba dia sakit apakah tetap bisa dia ngajukan atau harus sesuai dengan Pemda yang sana? Jadi kalau untuk yang tinggal di Inhu, dia tinggal di Inhu, di domisilinya tinggal di Inhu, tapi kartu keluarganya masih di luar Indragiri Hulu, ya ini tidak bisa diajukan menjadi peserta BPU Pemda, nggak bisa. Karena yang ditanggung oleh Pemda adalah sesuai dengan peraturan bupati ini adalah masyarakat yang berdomisili sesuai dengan data Dukcapil, sesuai dengan Indragiri Hulu untuk Indragiri Hilir atau Kuansing, dan orang tidak mampu. Nah, kalau memang masyarakat yang di luar ini sakit atau misalnya membutuhkan pelayanan, ya berarti yang bersangkutan mendaftar mandiri. Atau kalau misalnya yang bersangkutan bekerja, berarti didaftarkan dari pemberi kerjanya. Kalau dia mampu untuk membayar iuran sendiri, berarti daftar yang mandiri, yang bayar sendiri. Seperti itu. Oh ya, oke, benar juga sih, Bu. Karena kan untuk ini nih Pemdanya lah jatuhnya yang bayarkan, untuk warga-warganya. Kan Pemda kan mempunyai kapasitas ataupun kemampuan fiskal mereka kan terbatas juga, tidak mungkin menjamin semua penduduk kabupatennya. Nah, seperti Indragiri Hilir itu kuota mereka adalah 74.715 jiwa gitu. Jadi nggak mungkin semua bisa didaftarkan menjadi penerima bantuan iuran. Jadi memang di sini kita berharapnya warga Inhu itu ya mendaftarkan sesuai dengan segmennya masing-masing. Kalau mereka memang ASN, daftarlah melalui satuan kerjanya. Kalau P3K, daftar melalui satuan kerjanya juga. Kalau bekerja di perusahaan, itu wajib pemberi kerjanya untuk mendaftarkan si pekerjanya.
Kalau memang bekerja di sektor informal dan mampu bayar iuran sendiri, kami harapkan daftarlah sebagai peserta mandiri yang bayar sendiri. Biar sasarannya tepat ya, Bu, ya. Ya betul, tepat sasaran gitu. Kalau memang tidak mampu, nah ini bisa diajukan ke dalam masuk data terpadu kemasyarakatan di DTKS di dinas sosial ataupun nanti bisa diajukan ke Jamkesda-nya masing-masing seperti itu. Nah, harapannya pastinya untuk tercover lah seluruh penduduk ya, Bu ya. Soalnya ini kan sangat penting ya jaminan kesehatan nasional ini ya, Bu ya. Ya betul. Gitu sih. Berarti kita perlunya berarti UHC itu bukan berarti yang dibantu dari pemerintah ya, Bu ya. Bukan semua hanya dari pemerintah, tidak gitu. Kalau semua pemerintah, aduh, pemerintah Pemda kita tidak akan mampu gitu. Berapa miliar yang mereka harus ini kan tentu nanti kalau semua anggaran Pemda ke BPJS ke iuran JKN tentunya nanti Pemda tidak bisa dong misalnya mau bangun jembatan atau mau bangun sekolah atau bagaimana tidak akan ada anggaran lagi di situ. Jadi memang harus tepat sasaran ya. Jadi yang dibantu Pemda adalah memang yang kategorinya ya mungkin tidak mampu lah ya karena memang keterbatasan dari anggaran Pemda. Kecuali nih anggaran Pemdanya cukup bisa mengcover semua penduduknya ya nggak masalah gitu kan. Tergantung dari Pemda masing-masing. Berarti intinya kita meluruskan berarti yang UHC ini bukan berarti hitungannya yang PBI aja enggak. Berarti UHC ini adalah hitungan dari semua segmen. Yang pasti kepesertaannya itu sudah terdaftar di BPJS Kesehatan gitu ya, Bu ya. Ini tuh seperti itu sahabat JKN. Jadi untuk meluruskan persepsi yang selama ini ya, Bu ya, karena selama ini UHC itu dianggap yang PBI karena sebenarnya hitungan termasuk dari UHC itu adalah all segmen, persenan all segmen yang sudah terdaftar di JKN seperti itu sebab penduduknya di kabupaten tersebut. Mungkin untuk kali ini cukup sekian dulu ya, Bu ya, tentang perihal UHC. Sangat-sangat meluruskan pandangan kita tentang UHC ini karena selama ini kita kira UHC itu yang PBI itu, ternyata bukan ya, Bu ya. Ternyata UHC itu all segmen teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi kalau untuk daftar JKN tuh silakan langsung mendaftar ke BPJS Kesehatan karena sangat-sangat penting program JKN ini langsung dari presiden langsung ya, Bu ya, kita untuk ada program JKN ini untuk perlindungan setiap masyarakat Indonesia. Oke, cukup sekian kali ini. Terima kasih kepada Bu Cia atas waktunya. Jangan bosan-bosan kesini ya, Bu ya. Dengan senang hati Mbak Cia. Nanti kalau ada yang baru-baru lagi yang panas-panas ya. Bisa kita bahas sama Bu ya. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Dah, sampai JKS, sampai ketemu lagi.